Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Abdul Rafi Auliaul Islam. Di sini saya dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melanjutkan bab ke-8 pada buku Psikologi Olahraga yang mengenai tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Nah, seperti telah disebutkan dalam bab ketiga, penetapan tujuan dan atau goal setting merupakan satu dari 5 metode latihan keterampilan psikologis yang akan dibicarakan pada bab ini. Nah, demikian juga aktivitas berlatih yang dilakukan oleh atlet. Semua aktivitas diadakan pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Mungkin untuk menguasai suatu keterampilan gerak tertentu, memenangkan suatu pertandingan, menjadi juara, memperoleh kesenangan dan kepuasan, dan lain-lain. Apabila jenis tujuan ditetapkan yang jelas, tujuan tersebut mengatur dan mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada pengertian, batasan, dan urgensi latihan tujuan. Nah, menurut Singer dalam Taylor 2017 menggunakan istilah current concern atau untuk menggambarkan suatu tujuan pada saat seseorang terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Nah, menurut current concern menunjukkan kepada suatu tujuan yang bersifat temporer dan mencakup suatu pengertian mengenai pertalian mental dengan suatu masalah atau itu pengajuan konsepsi. Nah, istilah goal digunakan pula oleh Locke dan DKK 1981 dalam pandangannya. Goal adalah pencapaian suatu standar kecakapan tertentu yang biasanya dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, merujuk kepada pandangan-pandangan tadi maka apabila tujuan dapat dimaknai sebagai suatu objek atau sarana yang ingin dicapai dalam waktu yang akan datang, tujuan ini dapat berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada beragam cara di organisasi, kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada beragam yang di organisasi. Nah, merujuk kepada pandangan-pandangan tadi, maka tujuan dapat dimaknai sebagai suatu objek atau sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Nah, tujuan ini dapat berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada beragam cara yang di organisasi dan memungkinkan melakukan seluruh aktivitas yang dipilihnya pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, sebagai ahli menggunakan konsepsi konstruktur tujuan pada bidang-bidang tertentu, mereka menggunakan untuk mencapai prestasi dan performa pada domain yang lebih spesifik, misalnya urban dan upland structure, dan ini menggunakan istilah orientasi tujuan atau goal orientation yang diterapkan terutama untuk anak-anak pada setting persekolah. Sementara Locke dan Latham menggunakan istilah penetapan tujuan atau goal setting yang digunakan dalam lingkungan industri dan organisasi meskipun digunakan pada bidang yang berbeda. Nah, kedua istilah tersebut dalam perkembangannya hingga kini telah diterapkan dua istilah yang memiliki pengertian hampir sama dan interchangeable. Nah, penetapan tujuan yang digunakan dalam buku ini selain mengacu pada istilah yang digunakan oleh para ahli juga mengacu kepada istilah yang digunakan oleh Locke DKK 1981-1984. Nah, orang yang pertama menggunakan konsepsi konstruksi penetapan tujuan dalam penelitian ilmiah adalah Locke 1966. Hasil penelitiannya hingga kini banyak dijadikan rujukan untuk kepentingan pengembangan penelitian dasar maupun terapan. Penelitian terapan penetapan tujuan pada umumnya berkenaan dengan pemahaman tentang mekanisme yang mendasari hubungan antara penetapan tujuan dan performa menurut Go Leong 2021, dan dalam pengembangannya sampai saat ini penelitian tentang penetapan tujuan berkembang luas ke bidang-bidang lain, tidak hanya industri, organisasi, tetapi juga di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial termasuk olahraga menurut William 2013. Nah,
Mungkin cukup sekian saja bab 8 yang bisa saya sampaikan, jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.